Pada malam itu, di bawah sorotan lampu kristal aula hotel bintang 5 yang sangat megah, suamiku dengan senyum pongah mengumumkan perceraian kami di atas panggung besar. Di hadapan ratusan pasang mata pengusaha papan atas, rekan bisnis, dan para wartawan, dia merangkul pinggang wanita muda di sampingnya dengan sangat erat, memperkenalkan perempuan itu sebagai calon istri barunya yang jauh lebih layak bersanding dengan dirinya yang kini berada di puncak kesuksesan. Dia berdiri di sana dengan dada membusung, merasa telah memenangkan segalanya, mengira aku hanyalah wanita lemah tanpa daya yang bisa dia tendang begitu saja, setelah dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah, tepat 3 menit sebelum dia melangkah ke atas podium dengan langkah angkuh itu, jemariku telah menekan satu tombol merah di aplikasi khusus pada tablet genggamku. Aku telah membekukan seluruh akses rekening bisnis utama perusahaan senilai 900 miliar rupiah, yang selama ini dia gunakan untuk membiayai kesombongan dan gaya hidup mewahnya. Uang itu milikku, warisan tunggal dari mendiang ayahku, dan malam itu juga, aku akan membiarkan dia menyaksikan seluruh dunianya runtuh berkeping-keping tanpa sisa di depan matanya sendiri. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe ke channel Istri Broken, kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah yang tak terduga. Amin, amin, amin. 3 bulan sebelum malam kehancuran itu tiba, segalanya masih berjalan seperti biasa di rumah mewah kami yang sunyi dan terasa dingin. Sore itu, aku duduk sendirian di sofa ruang tengah yang luas, menatap layar televisi besar yang sedang menyiarkan acara bincang-bincang bisnis secara langsung. Di layar itu, wajah suamiku, Adrian, terpampang dengan sangat jelas dan tajam. Mengenakan setelan jas buatan desainer ternama Italia yang harganya ratusan juta rupiah, dia tersenyum lebar ke arah kamera, memancarkan aura kesombongan yang sangat pekat dari setiap gerak-geriknya. Pembawa acara wanita di sampingnya menatap Adrian dengan pandangan kagum yang sama sekali tidak ditutup-tutupi, menanyakan apa rahasia di balik kesuksesan luar biasa perusahaan kosmetik dan logistik yang kini dia pimpin, hingga mampu mencetak keuntungan ratusan miliar dalam waktu singkat. Adrian membetulkan letak jam tangan mewahnya yang berkilau terkena cahaya lampu studio, lalu berbicara dengan nada suara yang sengaja dibuat berwibawa dan penuh percaya diri. Dia mengatakan kepada jutaan penonton bahwa semua kesuksesan ini adalah murni hasil dari kerja kerasnya sendiri, kejeniusannya dalam membaca peluang pasar, dan visi besarnya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia sama sekali tidak menyebutkan namaku, tidak pula menyebutkan nama mendiang ayahku, Pak Broto, yang sebenarnya merupakan pendiri asli sekaligus pemilik sah dari seluruh imperium bisnis tersebut sebelum dia kelola. Bagi Adrian, aku hanyalah seorang istri pajangan di rumah yang tidak memiliki andil apapun dalam hidupnya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan cubitan perih yang sangat tajam di dalam dadaku, namun aku berusaha keras menahan diri agar air mata tidak jatuh. Aku hanya menatap layar televisi itu dengan tatapan datar dan dingin, mencatat setiap kata bohong yang keluar dari mulut manisnya yang penuh kepalsuan. Tidak lama setelah acara televisi itu selesai, suara deru mesin mobil sport mewah terdengar memasuki halaman rumah kami yang luas. Pintu depan terbuka dengan kasar, dan Adrian melangkah masuk dengan langkah kaki yang sangat angkuh, seolah dia adalah penguasa tunggal di rumah ini. Dia tidak menyapa, tidak pula memandang ke arahku yang sedang duduk menantinya di sofa. Dengan gerakan yang sangat kasar dan meremehkan, dia melepas jas mahalnya lalu melemparkannya begitu saja ke arahku, seolah aku adalah pelayan pribadi yang dibayar rendah untuk mengurusi segala kebutuhan pribadinya. Jas itu mendarat tepat di pangkuanku, menyebarkan aroma parfum maskulin yang sangat menyengat, yang samar-samar bercampur dengan aroma parfum wanita lain yang sangat asing di penciumanku. Dania, buatkan aku kopi hitam sekarang juga. Jangan terlalu manis, dan pastikan suhunya pas tidak terlalu panas. Aku sangat lelah setelah meladeni pertanyaan para wartawan bodoh di studio tadi, perintahnya dengan nada suara yang sangat dingin, ketus, dan sama sekali tidak memiliki kehangatan seorang suami. Aku bangkit berdiri dari sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Aku membawa jas mahalnya ke tempat gantungan baju dekat pintu, lalu melangkah perlahan menuju dapur untuk menyiapkan apa yang dia minta. Di dalam dapur yang sunyi, aku menyeduh kopi hitam itu dengan gerakan yang sangat lambat, memikirkan bagaimana pria yang dulu sangat lembut, sangat sopan, dan bahkan menangis memohon-mohon cinta serta restu dari ayahku, kini bisa berubah menjadi sosok monster yang begitu asing dan sangat kejam.
Setelah selesai, aku membawa cangkir kopi hangat itu kembali ke ruang tengah dan meletakkannya dengan sangat perlahan di atas meja marmer di hadapannya yang sedang sibuk memeriksa ponsel genggamnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Adrian meletakkan ponselnya, lalu meraih cangkir kopi itu dan menyesapnya sedikit. Namun, baru sedetik kopi itu menyentuh lidahnya, dia langsung meletakkan cangkir itu kembali dengan bantingan yang sangat keras hingga air kopi hitam itu memercik mengotori permukaan meja marmer yang bersih. Matanya menatap tajam ke arahku, dipenuhi dengan rasa kemarahan dan kejengkelan yang sangat mendalam. Apa-apaan ini, Dania? Kopi ini terlalu pahit dan rasanya sangat tidak enak. Berapa kali harus aku katakan padamu bagaimana cara menyeduh kopi yang benar sesuai dengan seleraku? Apakah otak kecilmu yang tumpul itu memang tidak mampu mengingat instruksi sederhana seperti ini? Bentaknya dengan suara yang menggelegar di ruang tengah yang sepi. Aku menatap langsung ke dalam matanya yang dipenuhi rasa muak dan kebencian. Aku membuatnya sama seperti biasanya, Adrian. Takaran kopi dan gulanya tidak pernah berubah sejak dulu. Mungkin lidahmu saja yang sedang tidak nyaman karena terlalu banyak bicara dan menyombongkan diri di televisi tadi, jawabku dengan nada suara yang tetap tenang, datar, dan sangat terkendali, tanpa ada nada ketakutan sedikit pun. Mendengar jawabanku yang tenang, Adrian justru tertawa remeh. Sebuah tawa yang syarat akan penghinaan dan merendahkan martabatku sebagai istrinya. Dia bersandar pada sofa kulitnya, melipat kedua tangannya di dada, lalu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang sangat menjijikkan, seolah aku adalah makhluk paling rendah di dunia ini. Jangan berani membantahku, Dania. Kau harus tahu diri dan sadar posisi. Siapa kau tanpa diriku di sisimu? Kau hanyalah wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar dan bisnis. Jika bukan karena kebaikanku yang mau mengurusi perusahaan mendiang ayahmu yang hampir bangkrut dan hancur itu, kau mungkin sudah menggelandang di jalanan sekarang karena tidak punya uang. Akulah yang menyelamatkan muka keluargamu dari rasa malu. Akulah yang menghidupkan kembali bisnis warisan ayahmu yang tidak berguna itu, hingga kini bernilai ratusan miliar rupiah dan dikenal di seluruh penjuru negeri. Ucapnya dengan sangat angkuh, menunjuk dada jasnya sendiri dengan penuh rasa bangga yang semu. Hatiku terasa seperti diiris-iris oleh sembilu yang sangat tajam mendengar ucapannya yang benar-benar tidak tahu diri dan tidak tahu malu itu. Dia benar-benar lupa, atau mungkin sengaja menghapus ingatan masa lalunya, bahwa sebelum ayahku meninggal dunia, ayahkulah yang membiayai seluruh kuliahnya hingga ke luar negeri dengan uang pribadi kami. Ayahkulah yang memberikan modal usaha pertama kali untuknya, dan akulah yang secara sukarela memberikan seluruh saham mayoritas perusahaan untuk dia kelola sementara waktu, karena saat itu aku sedang sangat berduka atas kepergian ayah dan ingin fokus merawat ibuku yang sedang sakit keras di rumah sakit. Namun kini, setelah dia berada di puncak kejayaan menggunakan uang dan aset milik keluargaku, dia merasa dirinya adalah seorang raja yang bisa menginjak-injak diriku dan menganggapku sebagai beban yang tidak berharga dalam hidupnya. Kau benar-benar berpikir bahwa semua kesuksesan, semua kemewahan, dan semua uang yang kau nikmati saat ini adalah hasil dari usahamu sendiri tanpa ada campur tanganku, Adrian? Tanyaku dengan suara yang sangat lirih namun terdengar sangat tajam, menatap langsung ke dalam manik matanya tanpa berkedip sedikit pun. Adrian berdiri dari duduknya, melangkah mendekatiku hingga jarak di antara kami hanya tersisa beberapa sentimeter saja. Dia menundukkan kepalanya, menatapku dengan senyum sinis yang sangat menyebalkan dan penuh dengan kemenangan. Tentu saja ini semua karena aku, Dania. Otak kecilmu yang hanya berisi urusan dapur, mencuci baju, dan belanja di pasar, tidak akan pernah bisa memahami bagaimana cara menjalankan bisnis raksasa sebesar ini. Jadi, lebih baik kau diam, patuhi semua perintahku tanpa banyak tanya, dan jangan pernah sekali-kali meragukan kemampuanku lagi. Tanpa aku di hidupmu, kau tidak lebih dari seonggok sampah yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai apapun, Dania, bisiknya dengan suara yang sangat dingin tepat di samping telingaku. Dia kemudian berbalik dengan gerakan yang sangat kasar, melangkah pergi meninggalkan ruang tengah menuju kamarnya di lantai atas dengan langkah kaki yang sangat pongah, meninggalkan aku yang masih berdiri terpaku di tengah ruangan yang sepi dan dingin ini. Aku mengepalkan kedua jemariku dengan sangat erat hingga kuku-kukuku memutih dan menancap di telapak tanganku. Rasa sakit dan perih di dadaku perlahan-lahan mulai menguap, digantikan oleh rasa dingin yang membeku di dalam hatiku. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman misterius yang dipenuhi dengan tekad bulat untuk menghancurkannya. Adrian benar-benar tidak tahu dengan siapa dia sedang bermain-main saat ini.
Dia tidak tahu bahwa seluruh sistem keuangan, seluruh keputusan penting, dan kunci dari seluruh rekening bisnis senilai 900 miliar yang dia pamerkan itu sebenarnya masih berada di bawah kendali penuh jemariku, dan aku siap untuk menarik semuanya kembali tanpa sisa. Malam itu, suasana kota terasa sangat dingin, mengiringi langkah kakiku menuju sebuah restoran mewah di pusat kota. Adrian telah mengatur sebuah jamuan makan malam keluarga, sebuah acara yang dia sebut sebagai perayaan atas keberhasilan proyek terbaru perusahaan kami. Namun, aku sangat tahu, ada niat lain yang jauh lebih busuk di balik undangan makan malam ini. Aku memilih mengenakan gaun sutra berwarna hitam polos tanpa banyak aksesoris, sebuah pilihan busana yang sangat sederhana namun memancarkan keanggunan yang berkelas. Di depan cermin besar kamarku, aku mematut diri, merapikan riasan wajahku yang tipis, dan menatap sepasang mataku sendiri yang kini tidak lagi memancarkan kehangatan atau cinta untuk suamiku. Yang tersisa di sana hanyalah sebuah ketenangan yang mematikan, sebuah ketenangan sebelum badai besar menghancurkan segalanya. Ketika aku melangkah masuk ke dalam ruangan privat restoran bintang 5 itu, aroma parfum mahal dan tawa yang melengking langsung menyambut indera pendengaranku. Di sana, sudah duduk ibu mertuaku, Ibu Kartika, dan adik iparku, Siska. Mereka berdua tampak mengenakan pakaian yang sangat mencolok, dipenuhi dengan perhiasan berlian berkilauan yang aku tahu persis dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas namaku. Begitu mereka melihat kehadiranku, tawa mereka langsung terhenti, digantikan oleh tatapan sinis dan mencemooh yang sudah sangat biasa aku terima selama bertahun-tahun ini. Oh, lihatlah siapa yang akhirnya datang, menantu yang tidak tahu diuntung ini akhirnya menampakkan batang hidungnya juga, ucap Ibu Kartika dengan nada suara yang sangat ketus, sambil sengaja memamerkan gelang emas tebal di pergelangan tangannya. Dia menyesap teh chamomile hangatnya dengan gerakan yang dibuat-buat, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang sedang bertahta di istana megah. Siska, adik iparku yang sangat manja dan sombong, ikut menimpali dengan senyuman meremehkan. Kak Dania, kenapa pakaianmu sangat kuno seperti itu? Di tempat mewah seperti ini, kau justru terlihat seperti seorang pelayan. Lihatlah tas yang aku bawa ini adalah keluaran terbaru dari Paris yang baru saja dibelikan oleh Kak Adrian siang tadi. Harganya setara dengan biaya hidupmu selama setahun, tahu. Aku hanya tersenyum tipis, sangat tipis hingga hampir tidak terlihat. Aku menarik kursi kayu jati berukir di ujung meja, duduk dengan posisi tubuh yang sangat tegak dan anggun. Aku tidak membalas satupun ucapan pedas mereka. Biarlah mereka menikmati saat-saat terakhir kesombongan ini, karena mereka sama sekali tidak menyadari bahwa setiap sen uang yang mereka pamerkan malam ini sebenarnya mengalir dari rekening pribadiku yang sebentar lagi akan aku tutup rapat-rapat. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan privat itu terbuka lebar, dan Adrian melangkah masuk dengan langkah kaki yang sangat tegap dan penuh percaya diri. Dia mengenakan setelan jas buatan desainer ternama, dengan tatanan rambut yang sangat rapi dan senyuman sombong yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Dia tidak menyapaku sama sekali, melainkan langsung berjalan menuju kursi utama di kepala meja, lalu duduk dengan sikap yang sangat angkuh. Dia menatap ibunya dan adiknya dengan senyum lebar, lalu mengalihkan pandangannya yang dingin dan tajam ke arahku. Pelayan, hidangkan semua makanan terbaik sekarang, perintah Adrian dengan suara yang lantang kepada pelayan yang berdiri di dekat pintu. Setelah pelayan itu pergi, suasana di dalam ruangan mendadak berubah menjadi sangat tegang. Adrian merogoh bagian dalam jasnya, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam tebal, lalu melemparkannya ke atas meja makan yang dilapisi taplak putih bersih. Map itu mendarat tepat di hadapanku dengan suara debukan yang cukup keras. Buka dan baca dokumen itu, Dania, ucap Adrian dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak terbantah. Aku menatap map hitam itu selama beberapa detik. Lalu dengan perlahan aku membukanya. Di halaman pertama, tertulis dengan sangat jelas dokumen hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang menyatakan bahwa seluruh sisa saham milik keluargaku telah dialihkan sepenuhnya atas nama Adrian, lengkap dengan tanda tangan palsu yang sangat mirip dengan tanda tanganku. Di lembar berikutnya, terdapat draft surat perceraian yang telah disusun dengan sangat rapi oleh pengacara pribadinya. Dokumen itu menyatakan bahwa aku melepaskan seluruh hak asuh, seluruh harta Gonogini, dan bersedia keluar dari rumah tanpa membawa aset apapun. Apa arti dari semua dokumen palsu ini, Adrian? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang, tanpa ada sedikit pun kepanikan atau kemarahan di dalam nadaku. Adrian tertawa dengan sangat keras, sebuah tawa kemenangan yang sangat memuakkan,
diikuti oleh senyuman puas dari Ibu Kartika dan Siska. Palsu atau tidak, itu tidak lagi penting, Dania. Melalui dokumen rapat umum pemegang saham ini, aku telah memegang kendali mutlak atas seluruh perusahaan warisan ayahmu. Kau tidak lagi memiliki hak apapun di sana. Dan untuk dokumen kedua, aku rasa hubungan kita sudah cukup sampai di sini. Adrian mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan mata yang penuh dengan kebencian dan keangkuhan yang luar biasa. Hari ini, di hadapan ibuku dan adikku, aku secara resmi menjatuhkan talak padamu, Dania. Aku menceraikanmu. Kau bukan lagi istriku, dan mulai besok pagi, kau harus segera mengemas seluruh barang-barang usangmu dan pergi dari rumahku tanpa membawa 1 sen pun uang milikku. Ibu Kartika langsung bertepuk tangan dengan sangat gembira mendengar ucapan putranya. Puji bagi Allah, akhirnya anakku terbebas dari beban hidup yang tidak berguna ini. Sudah saatnya kau mencari wanita yang jauh lebih pantas, Adrian, wanita yang berkelas dan bisa membantumu memperluas bisnismu, bukan wanita rumahan yang hanya bisa menghabiskan uang seperti dia. Siska pun ikut bersorak dengan wajah yang dipenuhi rasa puas. Benar sekali, Ibu. Akhirnya kita tidak perlu lagi melihat wajahnya yang membosankan itu di rumah kita. Pergilah sana, Dania. Carilah tempat tinggal baru yang sesuai dengan kasta rendahmu itu. Aku mendengarkan semua cacian, semua hinaan, dan semua keputusan sepihak itu dengan hati yang sangat dingin. Tidak ada air mata yang menetes di pipiku. Tidak ada rasa sesak di dadaku yang membuatku ingin berteriak histeris. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah-olah sebuah belenggu berat yang selama ini mengikat leherku akhirnya terlepas begitu saja. Aku menatap Adrian, lalu beralih menatap Ibu Kartika dan Siska satu persatu dengan pandangan mata yang sangat tajam, membuat tawa gembira mereka perlahan-lahan mereda karena merasa terintimidasi oleh ketenanganku yang tidak biasa ini. Aku meraih sebuah pena mewah berwarna emas yang terletak di dalam tas kecilku. Tanpa ragu sedikit pun, aku menarik dokumen perceraian itu mendekat, lalu membubuhkan tanda tanganku yang sangat tegas di atas materai yang telah disediakan. Suara goresan pena di atas kertas putih itu terdengar sangat jelas di dalam ruangan yang mendadak sunyi senyap. Setelah selesai, aku menutup dokumen itu kembali dengan sangat rapi, lalu mendorongnya perlahan ke arah Adrian. Aku sudah menandatanganinya, Adrian, ucapku dengan suara yang sangat lembut namun memiliki penekanan yang sangat kuat di setiap katanya. Aku berdiri dari dudukku, merapikan gaun hitamku dengan sangat tenang, lalu menyampirkan tas kecilku di bahu. Adrian tampak sedikit terkejut melihat betapa mudahnya aku menyerah dan menandatangani dokumen tersebut tanpa ada perlawanan, tanpa ada tangisan, dan tanpa ada permohonan maaf seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Ada sedikit kilatan keraguan di dalam matanya yang angkuh itu, namun dia dengan cepat menyembunyikannya di balik senyuman sinisnya kembali. Baguslah jika kau sadar diri, Dania. Setidaknya kau masih memiliki sedikit harga diri dengan tidak mengemis cinta atau harta dariku, ucap Adrian dengan nada meremehkan. Aku menatapnya untuk terakhir kali, sebuah tatapan yang penuh dengan rasa kasihan yang sangat mendalam untuk pria bodoh yang berada di hadapanku ini. Nikmatilah makan malam mewahmu ini, Adrian. Nikmatilah setiap detik kemewahan yang kau pikir adalah milikmu saat ini. Karena besok pagi, ketika matahari terbit, kau akan menyadari betapa mahalnya harga yang harus kau bayar untuk kesombonganmu malam ini. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ruangan privat itu dengan kepala tegak dan langkah kaki yang sangat mantap. Di koridor restoran yang sunyi, aku merogoh telepon genggamku dari dalam tas, lalu menekan sebuah nomor kontak yang telah lama aku simpan. Halo, aktifkan rencana penarikan aset sekarang juga. Bekukan seluruh rekening bisnis atas nama Adrian, batalkan semua kerjasama investasi luar negeri, dan tarik kembali seluruh modal awal yang pernah disuntikkan oleh keluargaku ke dalam perusahaan. Pastikan tidak ada 1 sen pun yang tersisa untuknya besok pagi, ucapku dengan suara yang sangat dingin dan tanpa ampun kepada asisten pribadiku di seberang telepon. Setelah menutup panggilan itu, aku melangkah keluar menuju lobi hotel, menyambut angin malam yang menerpa wajahku dengan senyuman yang sangat puas. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Adrian akan segera merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak kejayaan langsung ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam tanpa ada satu orang pun yang bersedia menolongnya. Langkah kakiku terasa sangat ringan saat melewati pintu kaca besar lobi hotel bintang 5 itu. Dinginnya angin malam menerpa wajahku, namun tidak mampu membekukan kehangatan yang perlahan mengalir di dalam dadaku.
Kebebasan, sebuah kata yang sudah sangat lama tidak aku rasakan selama 3 tahun terakhir ini. Selama ini aku sengaja menundukkan kepala, melipat sayapku, dan berpura-pura menjadi wanita biasa yang tidak memiliki apa-apa demi menjaga perasaan dan harga diri pria yang sangat aku cintai. Namun malam ini, semua pengorbanan itu telah dibayar lunas dengan pengkhianatan yang sangat kejam. Puji bagi Allah, malam ini aku akhirnya terbebas dari belenggu pernikahan yang beracun ini. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat elegan sudah terparkir rapi di lobi hotel. Pintu belakang terbuka lebar, dan seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi membungkuk hormat ke arahku. Dia adalah Pak Maman, sopir setia keluargaku yang selama 3 tahun ini sengaja aku minta untuk tidak pernah muncul di hadapan Adrian atau keluarganya. Silakan masuk, Nyonya Muda, ucap Pak Maman dengan suara yang sangat sopan dan penuh dengan rasa hormat. Terima kasih, Pak Maman. Tolong antar aku ke kantor Pak Baskoro sekarang juga. Beliau sudah menungguku, jawabku sambil melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang sangat luas dan harum aroma terapi lavender yang menenangkan. Mobil melaju dengan sangat tenang membelah jalanan kota yang masih sangat ramai oleh lampu-lampu jalanan yang berkilauan. Di dalam keheningan kabin mobil yang kedap suara, aku menyandarkan kepalaku pada sandaran kursi kulit yang lembut, menatap kosong keluar jendela. Aku teringat kembali bagaimana perjuangan Adrian saat merintis bisnisnya dahulu. Saat itu, dia hampir bangkrut dan menangis di hadapanku, memohon pertolongan agar usahanya tidak hancur di tengah jalan. Karena rasa cintaku yang begitu besar dan tulus, aku memohon kepada mendiang ayahku untuk menyuntikkan dana segar dalam jumlah yang sangat besar melalui sebuah perusahaan cangkang di luar negeri, sehingga Adrian tidak pernah tahu bahwa penolong aslinya adalah aku, istrinya sendiri yang selalu dia anggap sebagai beban rumah tangga yang tidak berguna. Adrian berpikir bahwa dana segar itu adalah investasi murni dari seorang investor misterius yang melihat potensi besar di dalam dirinya. Betapa bodoh dan sombongnya dia sekarang, merasa bahwa semua kesuksesan, semua kemewahan, dan semua penghormatan yang dia terima saat ini adalah hasil dari kejeniusan dan kerja kerasnya sendiri. Dia lupa dari mana semua modal itu berasal, dan dia lupa siapa yang berdiri di belakangnya saat dia hampir jatuh miskin. Setengah jam kemudian, mobil kami berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah di kawasan pusat bisnis paling bergengsi di Jakarta. Gedung itu sudah tampak sepi karena jam sudah menunjukkan larut malam, namun lantai paling atas masih memancarkan cahaya lampu yang sangat terang. Aku turun dari mobil dengan langkah kaki yang mantap, melangkah masuk ke dalam lobi gedung yang dijaga ketat, lalu menaiki lift khusus yang langsung menuju ke kantor hukum Baskoro dan rekan. Pintu lift terbuka langsung di lobi kantor yang sangat mewah. Dinding-dindingnya dilapisi kayu mahoni tua yang memberikan kesan sangat berwibawa, klasik, dan penuh dengan sejarah kesuksesan. Di balik sebuah meja kerja besar yang terbuat dari kayu jati kuno, tampak seorang pria tua berambut putih dengan kacamata yang bertengger di hidungnya, sedang membaca tumpukan dokumen tebal. Dia adalah Pak Baskoro, pengacara legendaris keluarga besarku yang sudah mengabdi selama lebih dari 3 dekade. Beliau adalah orang yang paling dipercaya oleh mendiang ayahku, dan beliau juga orang yang paling keras menentang pernikahanku dengan Adrian dahulu, karena beliau sudah bisa mencium bau ketamakan dari dalam diri Adrian. Begitu melihat kehadiranku, Pak Baskoro langsung meletakkan penanya, berdiri dari kursi kerjanya, dan menyambutku dengan senyuman hangat namun tersirat rasa prihatin yang sangat mendalam di dalam matanya yang bijaksana. "Dania, akhirnya kau datang juga, Nak. Kemarilah, duduklah di sini," ucap Pak Baskoro dengan suara kebapakan yang sangat menyejukkan hati. Aku melangkah mendekat lalu duduk di kursi kulit yang sangat nyaman di hadapannya. Aku melepaskan tas kecilku dan meletakkannya di atas meja dengan sangat tenang. "Bagaimana kabarmu, Dania? Apakah bajingan kecil itu benar-benar melakukan apa yang aku khawatirkan selama ini?" Tanya Pak Baskoro dengan nada suara yang perlahan berubah menjadi sangat tegas dan penuh amarah yang tertahan. Aku mengangguk perlahan dengan senyuman tipis di bibirku. "Ya, Pak Baskoro. Malam ini, Adrian baru saja menyodorkan surat cerai kepadaku di depan ibu dan adiknya. Mereka mengusirku dari rumah tanpa membawa 1 sen pun, karena mereka berpikir bahwa aku hanyalah parasit yang menumpang hidup di atas kekayaan mereka," jawabku dengan sangat tenang, seolah-olah aku sedang menceritakan masalah orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hidupku. Mendengar ucapanku, Pak Baskoro menghela napas panjang lalu menggelengkan kepalanya dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya atas kebodohan yang luar biasa dari keluarga Adrian.
Sungguh manusia yang sangat tidak tahu bersyukur. Mereka tidak tahu bahwa seluruh napas bisnis yang mereka banggakan saat ini berasal dari darah dan keringat keluargamu, Dania. Jika bukan karena kebaikan hatimu yang meminta mendiang ayahmu menyelamatkan mereka 3 tahun lalu, Adrian sekarang mungkin hanyalah seorang gelandangan di jalanan yang tidak memiliki arah hidup, ucap Pak Baskoro dengan nada yang sangat tajam dan penuh dengan penekanan. Pak Baskoro kemudian membuka sebuah laci meja kerjanya yang terkunci rapat dengan sistem keamanan biometrik, lalu mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam pekat yang memiliki segel resmi berlogo singa emas, lambang dari perusahaan induk milik keluargaku. Apakah kau benar-benar sudah yakin untuk mengaktifkan klausul pengunci itu, Dania? Sekali dokumen ini ditandatangani dan dikirimkan ke sistem perbankan pusat, tidak akan ada jalan kembali untuk Adrian. Bisnisnya akan hancur berantakan dalam hitungan jam, dan dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali, tanya Pak Baskoro untuk memastikan kembali keputusanku yang sangat krusial ini. Aku menatap map hitam itu dengan pandangan mata yang sangat dingin dan tajam. Di dalam map itu terdapat dokumen perjanjian investasi rahasia yang ditandatangani oleh Adrian sendiri saat dia menerima suntikan dana pertama kali dari perusahaan cangkang milik keluargaku. Di dalam dokumen yang sangat tebal itu, terdapat sebuah klausul khusus yang sangat mematikan, yang kami sebut sebagai klausul pengunci atau klausul mati. Klausul ini dirancang khusus oleh mendiang ayahku untuk melindungiku. Isinya menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, atau jika pihak kedua terbukti melakukan tindakan yang merugikan pihak investor secara moral maupun material, maka seluruh hak pengelolaan dana, kepemilikan aset yang dibeli dengan dana tersebut, dan seluruh rekening operasional perusahaan atas nama Adrian akan langsung dibekukan secara sepihak dan dialihkan sepenuhnya kembali kepadaku tanpa perlu persetujuan dari pihak kedua. Aku sangat yakin, Pak Baskoro, orang seperti Adrian dan keluarganya harus diajarkan bagaimana caranya menghargai seseorang yang tulus. Mereka terlalu lama berdiri di atas awan yang aku ciptakan untuk mereka, hingga mereka lupa bahwa tanah tempat mereka berpijak sebenarnya sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja jika aku menghendakinya, jawabku dengan suara yang sangat tegas dan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam mataku. Pak Baskoro tersenyum puas mendengar ketegasan di dalam suaraku. Beliau membuka map itu lalu menyodorkan lembar persetujuan eksekusi klausul mati ke hadapanku. Beliau juga meletakkan sebuah komputer tablet yang menampilkan grafik keuangan secara langsung dari perusahaan milik Adrian. Di layar itu, terlihat jelas angka saldo rekening perusahaan Adrian yang mencapai ratusan miliar rupiah, uang yang sebagian besar berasal dari dana investasi keluargaku dan keuntungan bisnis yang belum sempat mereka nikmati sepenuhnya. Silakan tanda tangani di sini, Dania. Dan dengan ini, kita akan memulai proses penarikan seluruh aset secara masif, ucap Pak Baskoro sambil memberikan sebuah pena mewah berwarna emas kepadaku. Aku meraih pena tersebut. Dengan satu gerakan tangan yang sangat anggun namun penuh dengan kekuatan yang mematikan, aku membubuhkan tanda tanganku di atas dokumen tersebut. Seketika itu juga, Pak Baskoro menekan beberapa tombol di layar komputernya, menghubungkan sistem kami dengan jaringan bank sentral yang mengelola akun-akun korporat. Di layar tablet, aku bisa melihat proses pemindahan dana yang sangat luar biasa cepatnya. Angka-angka ratusan miliar itu mulai berkurang dengan sangat drastis, berputar, dan mengalir masuk ke dalam rekening pribadi milikku yang selama ini aku sembunyikan dengan sangat rapi dari Adrian. 100 miliar rupiah, 200 miliar rupiah, hingga akhirnya seluruh dana cadangan dan modal operasional perusahaan Adrian terkuras habis tanpa menyisakan 1 sen pun di dalam rekeningnya. Tidak hanya itu, seluruh aset berupa gedung kantor, mobil operasional mewah, dan bahkan rumah megah yang saat ini ditinggali oleh Ibu Kartika dan Siska, yang semuanya dibeli atas nama perusahaan, kini status kepemilikannya telah beralih sepenuhnya menjadi milikku pribadi. Semua sudah selesai, Dania. Besok pagi, tepat jam 9 saat jam operasional bank dibuka, Adrian akan menerima kejutan terbesar di dalam hidupnya. Rekening perusahaannya akan menunjukkan angka 0. Seluruh kartu kredit korporatnya akan ditolak oleh sistem, dan pihak keamanan gedung akan datang untuk menyegel kantornya karena status kepemilikan gedung telah berubah total menjadi milikmu, ucap Pak Baskoro dengan senyuman kemenangan yang sangat lebar menghiasi wajah tuanya. Aku bersandar di kursi kulitku, menatap layar tablet yang kini menunjukkan saldo 0 pada rekening perusahaan Adrian. Aku membayangkan bagaimana wajah sombong Adrian yang besok pagi akan berubah menjadi pucat pasi saat menyadari bahwa seluruh kekuasaan dan kekayaan yang dia banggakan telah lenyap dalam sekejap mata seperti debu yang ditiup angin kencang.
Terima kasih, Pak Baskoro. Ini baru permulaan dari permainan yang sesungguhnya. Aku ingin memastikan bahwa mereka merasakan setiap penderitaan, setiap kehinaan, dan setiap air mata yang pernah mereka berikan kepadaku selama ini. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kesombongan mereka harus dibayar dengan kehancuran yang sangat mutlak, ucapku dengan senyuman dingin yang terukir di bibirku, menyambut hari esok yang akan menjadi hari paling mengerikan dalam hidup seorang Adrian. Pagi itu, matahari terbit dengan sangat indah di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku berdiri di dekat jendela kaca besar di apartemen pribadiku, menyesap secangkir teh hangat dengan sangat tenang. Di atas meja, sebuah tablet pintar terus menampilkan pergerakan data perbankan yang telah kami eksekusi semalam. Semua berjalan sangat lancar, tanpa ada hambatan sedikit pun. Sistem telah mengunci seluruh akses, dan tepat pada pukul 9 pagi ini, segel tak kasat mata itu akan benar-benar menghentikan seluruh denyut nadi bisnis Adrian. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku bersyukur kepada Allah karena akhirnya keadilan mulai berpihak kepadaku. Setelah sekian lama aku harus menahan sabar dan menerima segala bentuk penghinaan dari keluarga itu. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Nama Fitri, kepala divisi keuangan di perusahaan Adrian, muncul di layar. Fitri adalah orang yang aku tempatkan di sana sejak awal. Seorang profesional muda yang sangat cerdas dan sepenuhnya setia kepadaku, bukan kepada Adrian. Aku menggeser layar dan menempelkan ponsel itu ke telingaku. Selamat pagi, Ibu Dania. Suara Fitri terdengar sangat sopan namun ada nada ketegangan yang tertahan di sana. Pak Adrian baru saja tiba di kantor. Beliau tampak sangat bersemangat dan langsung mengumpulkan seluruh kepala divisi untuk rapat mendadak di ruang utama. Sepertinya ada pengumuman besar yang ingin beliau sampaikan. Aku tersenyum tipis, merasakan detak jantungku yang berdegup penuh kemenangan. Bagus, Fitri. Aktifkan panggilan konferensi ini dan letakkan ponselmu di saku kemejamu. Aku ingin mendengar langsung bagaimana pria sombong itu merayakan kehancurannya sendiri. Baik, Ibu. Saya akan segera masuk ke ruang rapat, jawab Fitri patuh. Suara gemerisik terdengar dari seberang telepon, diikuti oleh suara langkah kaki yang teratur dan bunyi pintu kayu tebal yang ditutup. Tak lama kemudian, suara Adrian yang sangat lantang dan penuh dengan kesombongan menggema di speaker ponselku. Selamat pagi semuanya, ucap Adrian dengan nada suara yang sengaja dibuat berwibawa, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang sedang menatap rakyatnya dari atas tahta. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk mengumumkan arah baru perusahaan ini. Mulai hari ini, kita akan melakukan pembersihan besar-besaran. Perusahaan ini telah berkembang menjadi sangat besar di bawah kepemimpinan saya, dan saya tidak ingin ada parasit atau orang-orang tidak kompeten yang menghambat kemajuan kita. Aku bisa mendengar helaan napas berat dari beberapa karyawan lama yang terdengar samar-samar melalui sambungan telepon. Adrian melanjutkan dengan nada yang semakin meninggi dan penuh keangkuhan, Pak Hendra, mulai hari ini, posisi Anda sebagai kepala operasional resmi saya berhentikan. Anda terlalu lambat, terlalu banyak aturan, dan selalu menghalangi keputusan-keputusan besar saya dengan alasan kepatuhan regulasi yang tidak penting. Perusahaan ini butuh darah muda yang agresif, bukan orang tua yang penakut. Pak Hendra, seorang pria parubaya yang sangat berjasa membangun fondasi operasional perusahaan sejak awal, terdengar sangat terkejut. Tapi, Pak Adrian, keputusan-keputusan yang saya ambil selama ini selalu demi keamanan finansial perusahaan. Jika kita terlalu agresif melakukan ekspansi tanpa perhitungan yang matang, kita bisa terperosok ke dalam masalah likuiditas yang sangat serius. Cukup, potong Adrian dengan sangat kasar. Saya tidak butuh ceramah dari seorang pensiunan. Keputusan saya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Anda bisa mengemas barang-barang Anda sekarang juga. Pesangon Anda akan diurus oleh bagian keuangan. Meskipun menurut saya pribadi, kinerja Anda akhir-akhir ini sama sekali tidak layak mendapatkan apresiasi. Kekejaman Adrian membuat darahku sedikit berdesir, namun aku menahan diri. Aku tahu, sebentar lagi dia akan membayar setiap tetes air mata dan rasa sakit hati orang-orang yang dia zalimi dengan sangat kejam. Di dalam ruang rapat itu, keheningan yang mencekam terjadi. Tidak ada satupun kepala divisi yang berani bersuara atau sekadar membela Pak Hendra. Mereka semua tertunduk lesu, ketakutan akan kehilangan pekerjaan mereka di bawah kepemimpinan Adrian yang semakin diktator. Adrian tampak sangat menikmati ketakutan itu.
Dia berjalan mondar-mandir di ujung meja rapat, dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana bahan mewahnya. Selain itu, Adrian kembali bersuara, kali ini dengan nada yang penuh kemenangan yang membubung tinggi. Saya juga ingin mengumumkan bahwa adik saya, Siska, akan mulai bergabung dengan kita hari ini. Dia akan menjabat sebagai direktur operasional yang baru, menggantikan Pak Hendra. Saya ingin memastikan bahwa kendali perusahaan ini berada sepenuhnya di tangan keluarga saya sendiri, orang-orang yang benar-benar bisa saya percayai untuk mengelola kekayaan ini. Terdengar suara bisik-bisik yang sangat cemas di antara para karyawan yang hadir. Siska, yang sama sekali tidak memiliki latar belakang bisnis dan hanya tahu cara menghabiskan uang untuk barang-barang bermerek, kini memegang posisi paling krusial di perusahaan. Ini adalah puncak kegilaan dari sebuah delusi kekuasaan yang sangat tidak masuk akal. Dan sekarang, kita beralih ke bagian keuangan, ucap Adrian sambil mengalihkan pandangannya ke arah Fitri. Fitri, siapkan laporan saldo kas terbaru kita sekarang juga. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang di ruangan ini bahwa kita memiliki likuiditas yang sangat luar biasa untuk melakukan ekspansi besar-besaran bulan ini. Tunjukkan pada mereka berapa ratus miliar rupiah yang kita miliki di rekening utama kita. Aku memejamkan mata di apartemenku, menanti momen ini dengan penuh gairah yang membakar. Ini adalah saat di mana kebenaran akan mulai menampakkan dirinya dengan sangat kejam. Suara kertas yang digeser terdengar cukup jelas. Fitri berdeham pelan sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang sangat tenang namun penuh ketegasan. Mohon maaf, Pak Adrian. Sebelum saya memaparkan laporan keuangan bulanan, ada hal yang sangat mendesak dan sangat penting yang harus saya sampaikan terkait dengan akun-akun bank korporat kita pagi ini. Ada apa lagi? Jangan bertele-tele, Fitri. Tunjukkan saja angkanya di layar proyektor sekarang, jawab Adrian dengan nada yang sangat tidak sabar dan meremehkan. Saya baru saja mencoba melakukan beberapa transaksi penarikan dana untuk pembayaran vendor pihak ketiga pagi ini, Pak. Namun, seluruh transaksi kami ditolak secara otomatis oleh sistem perbankan. Saat saya memeriksa dashboard utama keuangan kita, tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh rekening operasional perusahaan saat ini berada dalam status pembatasan akses penuh atau dibekukan secara sepihak, jelas Fitri. Hening sejenak di dalam ruang rapat itu. Aku bisa membayangkan bagaimana kerutan di dahi Adrian mulai terbentuk dan senyuman sombongnya perlahan-lahan memudar. Apa katamu? Dibekukan? Jangan bercanda yang tidak lucu, Fitri. Rekening kita memiliki saldo ratusan miliar rupiah. Bagaimana mungkin bisa dibekukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya? Kamu pasti salah memasukkan kata sandi atau sistem bank sedang mengalami gangguan teknis biasa, bentak Adrian. Suaranya mulai terdengar meninggi, meskipun dia mencoba menyembunyikan kepanikan yang mulai merayap di dadanya. Saya sudah mencobanya berkali-kali dengan menggunakan token pengaman yang berbeda, Pak. Bahkan, kartu kredit korporat yang dipegang oleh tim pemasaran juga ditolak saat mereka mencoba membayar biaya iklan digital pagi ini. Pihak bank mengirimkan notifikasi resmi bahwa ada perubahan kepemilikan aset dan penarikan dana besar-besaran yang diotorisasi oleh pihak investor utama secara sepihak sejak semalam, lanjut Fitri, menyampaikan informasi itu dengan sangat detail, persis seperti skenario yang telah aku susun bersama Pak Baskoro. Investor utama? Siapa yang kamu maksud dengan investor utama? Investor utama perusahaan ini adalah saya. Saya pemilik mutlak dari seluruh bisnis ini. Teriak Adrian, suaranya kini dipenuhi dengan kemarahan yang meledak-meledak. Delusinya sebagai penguasa tunggal membuat dia benar-benar buta terhadap kenyataan bahwa seluruh modal awal dan dana ekspansinya berasal dari keluargaku. Mohon maaf, Pak Adrian. Berdasarkan dokumen legalitas dan perjanjian investasi yang terintegrasi dengan sistem perbankan kami, seluruh dana investasi tersebut terikat dengan klausul khusus yang ditandatangani oleh Ibu Dania. Dan sistem pusat menunjukkan bahwa klausul tersebut telah diaktifkan secara resmi, ucap Fitri dengan sangat tenang tanpa rasa takut sedikitpun. Mendengar namaku disebut, Adrian justru tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar sangat dipaksakan dan penuh dengan penghinaan yang mendalam. Dania? Perempuan tidak berguna itu? Kamu pasti sudah gila, Fitri. Dania tidak memiliki kekuatan atau hak apa-apa di perusahaan ini. Dia hanya seorang istri yang duduk manis di rumah, menikmati uang yang saya hasilkan dengan memeras keringat saya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa membekukan rekening saya?
Ini pasti kesalahan sistem dari pihak bank. Saya akan menelepon direktur bank itu sekarang juga dan menuntut mereka karena kelalaian ini. Pak Adrian, saya sangat menyarankan Anda untuk memeriksa kembali dokumen perjanjian investasi yang Anda tanda tangani beberapa tahun lalu. Di sana sangat jelas tertulis bahwa jika terjadi hal-hal yang merugikan pihak investor, maka seluruh hak pengelolaan dana akan beralih kembali kepada Ibu Dania tanpa perlu persetujuan Anda. Cukup, Fitri. Saya tidak butuh nasihat bodoh dari seorang karyawan rendahan seperti kamu. Potong Adrian dengan sangat kasar hingga terdengar suara gebrakan meja yang cukup keras. Kamu sengaja ingin menakut-nakuti saya dan merusak suasana rapat ini, bukan? Kamu pasti sudah bersekongkol dengan Dania untuk menjatuhkan mental saya di depan semua orang. Mulai detik ini, kamu saya pecat secara tidak hormat. Pergi dari kantor saya sekarang juga. Siska akan mengambil alih seluruh tugasmu hari ini. Baik, Pak Adrian. Jika itu keputusan Anda, saya akan segera merapikan barang-barang saya dan meninggalkan tempat ini, jawab Fitri tanpa ada nada penyesalan sedikit pun di dalam suaranya. Dia justru terdengar sangat lega karena akhirnya bisa terbebas dari cengkeraman pria arogan yang tidak tahu diri ini. Aku tersenyum sangat lebar di dalam keheningan apartemenku. Adrian benar-benar telah menutup jalan keselamatannya sendiri. Dia memecat satu-satunya orang yang sebenarnya bisa membantunya memahami situasi ini sebelum badai yang sesungguhnya menghantamnya dalam waktu beberapa menit lagi. Siska, panggil Adrian dengan suara yang masih bergetar karena amarah yang memuncak. Ambil alih komputer Fitri sekarang juga. Tunjukkan pada perempuan bodoh ini bahwa sistem perbankan kita baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, Kak. Sini, biar aku yang urus. Orang-orang seperti Fitri ini memang hanya tahu cara membuat panik saja untuk mencari perhatian, sahut Siska dengan nada suara yang sangat manja dan sombong, terdengar melangkah mendekati meja komputer. Aku mendengar suara langkah kaki Fitri yang menjauh, lalu suara pintu ruang rapat yang tertutup kembali. Panggilan telepon dari Fitri masih terhubung, karena dia membiarkan ponselnya tetap aktif di sakunya saat dia berjalan menuju meja kerjanya, untuk mengemasi barang-barang pribadinya. Melalui mikrofon ponsel Fitri yang kini berada di luar ruang rapat, aku masih bisa mendengar sayup-sayup suara kepanikan Siska yang mulai berteriak dari dalam ruangan yang kedap suara itu. Kak, ini kenapa layarnya berwarna merah semua? Saldo kita kok cuma tertulis 0 rupiah? Kak, ini tidak mungkin. Kemana perginya uang ratusan miliar kita? Teriak Siska dengan suara yang melengking tinggi, dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang sangat luar biasa. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja dengan perlahan. Waktu di jam dindingku menunjukkan tepat pukul 9:05 pagi. Jam operasional bank telah resmi dibuka, dan badai yang sesungguhnya kini telah resmi mendarat tepat di atas kepala Adrian dan keluarganya yang tamak. Dan aku, Dania, akan menonton kehancuran mereka dari tempat tertinggi yang pernah mereka bayangkan. Suara langkah kaki Fitri yang tergesa-gesa namun terdengar sangat mantap di atas lantai marmer kantor itu, terdengar jelas melalui speaker ponselku yang masih terhubung. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya saat ini, penuh dengan kelegaan yang luar biasa setelah sekian lama menahan tekanan di bawah kepemimpinan Adrian yang sangat arogan. Ibu Dania, saya sudah berada di luar gedung kantor, ucap Fitri dengan suara setengah berbisik namun tidak bisa menyembunyikan rasa lega yang amat sangat di dalam dadanya. Saya sudah membawa semua dokumen penting yang Ibu minta, termasuk salinan digital dari seluruh transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Pak Adrian dan Siska selama beberapa bulan terakhir ini. Aku tersenyum sangat tenang, menyandarkan tubuhku pada sandaran sofa kulit yang sangat empuk di ruang tengah apartemen mewahku. Terima kasih banyak, Fitri. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa hari ini. Sekarang, pulanglah ke rumahmu. Nikmati waktu istirahatmu bersama keluargamu. Rekening pribadimu sudah kuisi dengan bonus yang sangat layak atas kesetiaan dan keberanianmu hari ini. Dan ingat, mulai hari Senin depan, kamu tidak perlu lagi mencari pekerjaan baru. Kamu resmi menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan indukku yang baru. Aku bisa mendengar suara napas Fitri yang tercekat di ujung telepon. Dia terdiam selama beberapa detik, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari mulutku. Ibu Dania, apakah itu sungguhan? Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Terima kasih banyak, Ibu.
Semoga Allah selalu membalas semua kebaikan ibu dan memberikan kelancaran untuk rencana ibu hari ini, ucap Fitri dengan suara yang bergetar karena rasa haru yang teramat sangat. Sama-sama, Fitri. Istirahatlah dengan baik. Badai ini baru saja dimulai, dan aku ingin kamu menyaksikannya dari tempat yang aman, jawabku dengan lembut sebelum akhirnya mematikan sambungan telepon itu. Aku meletakkan ponselku di atas meja kaca, lalu mengembuskan napas panjang. Keheningan kembali menyelimuti apartemenku yang sangat luas ini. Di luar jendela besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit kota Jakarta, awan hitam mulai berkumpul dengan sangat tebal, seolah-olah alam pun ikut mendukung amarah yang selama ini kupendam di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Tidak sampai 5 menit setelah panggilan dengan Fitri berakhir, ponselku kembali bergetar dengan sangat kencang di atas meja. Layar ponselku menyala, menampilkan sebuah nama yang sangat kukenal. Nama pria yang selama 3 tahun ini berstatus sebagai suamiku, namun memperlakukanku tidak lebih dari seorang pelayan tanpa upah di rumahnya sendiri. Adrian. Aku tidak mengangkat panggilan itu. Aku membiarkannya berdering hingga mati dengan sendirinya. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah pesan singkat masuk ke dalam aplikasi pesan singkatku. Aku membuka pesan itu dengan ujung jariku yang lentik, dan seketika itu juga, senyuman dingin terukir di wajahku saat membaca setiap baris kalimat yang dikirimkannya. Dania, perempuan tidak berguna, tulis Adrian di dalam pesan itu. Datanglah ke Grand Ballroom Hotel Mulia tepat jam 11 siang ini. Aku sengaja menyuruh sekretaris baruku untuk mengirimkan undangan VIP ini langsung ke ponselmu agar kamu tahu diri. Datanglah gembel. Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri bagaimana suamimu yang selalu kamu remehkan ini berdiri di puncak dunia sebagai pengusaha sukses. Aku ingin kamu menyaksikan kesuksesanku secara langsung sebelum aku melemparkan surat cerai tepat di depan wajahmu yang kusam itu. Jangan lupa pakai baju terbaikmu, meskipun aku tahu kamu hanya punya baju murah yang kamu beli dari pasar loak di pinggir jalan. Jangan membuatku malu di depan para investor pentingku hari ini. Aku tertawa sangat renyah. Suara tawaku menggema di dalam kesunyian ruangan yang luas ini. Sungguh sebuah kepongahan yang sangat luar biasa dari seorang pria yang bahkan tidak tahu bahwa seluruh pakaian mewah yang melekat di tubuhnya saat ini, jam tangan bermerek yang dia pamerkan, bahkan mobil mewah yang dia kendarai ke kantor setiap hari, semuanya dibeli menggunakan uang yang mengalir dari rekeningku. Adrian benar-benar berpikir bahwa keberhasilan proyek besar yang akan diluncurkannya hari ini adalah hasil dari kejeniusan otaknya yang tumpul itu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa investor utama yang selama ini dia agung-agungkan, sosok misterius yang menanamkan modal ratusan miliar rupiah melalui perusahaan konsorsium asing untuk menyelamatkan perusahaannya yang hampir bangkrut setahun lalu, adalah aku sendiri. Aku menggunakan nama samaran dan menunjuk pengacara kepercayaan keluarga besarku untuk menyembunyikan identitas asliku demi satu tujuan, yaitu melihat seberapa jauh kesombongan pria ini akan membawanya. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku sengaja berdandan sangat sederhana di depan Adrian dan keluarganya. Aku selalu memakai daster murah yang longgar, tanpa riasan wajah sedikit pun, dan selalu menyibukkan diri dengan membersihkan rumah serta memasak makanan kesukaan mereka. Aku melakukan semua itu karena aku ingin menguji ketulusan hati mereka. Aku ingin tahu apakah mereka benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga, ataukah mereka hanya memanfaatkan kebaikan hatiku saja. Dan hasilnya sangat menyakitkan. Ibu mertuaku, Ibu Lastri, tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai menantunya. Dia selalu memaki aku dengan kata-kata yang sangat kasar jika ada sedikit saja debu di atas meja, atau jika masakan yang kubuat kurang sesuai dengan seleranya yang sangat tinggi itu. Kamu itu harusnya bersyukur bisa dinikahi oleh anakku, Dania. Kalimat kasar dari Ibu Lastri itu kembali terngiang di telingaku, membuat dadaku terasa sedikit sesak oleh kenangan pahit masa lalu. Adrian itu tampan, gagah, sukses, dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Sedangkan kamu? Hanya perempuan yatim piatu tidak jelas yang beruntung diselamatkan dari jalanan oleh anakku. Jadi, sadar diri sedikit. Kerjakan semua pekerjaan rumah ini dengan benar, jangan cuma bisa menghabiskan uang hasil keringat anakku. Mereka semua tidak pernah tahu bahwa seluruh aset rumah mewah yang saat ini mereka tempati dengan penuh kesombongan, tanah yang luas di kawasan elit, bahkan modal awal bisnis yang dijalankan Adrian saat pertama kali merintis usahanya, semuanya berdiri di atas warisan mendiang orang tuaku yang merupakan salah satu konglomerat terkaya di negeri ini.
Keluarga besarku sengaja membiarkan aku hidup sederhana, karena itu adalah wasiat dari ayahku untuk menemukan pria yang benar-benar tulus mencintaiku tanpa melihat harta kekayaanku. Namun sayangnya, Adrian telah gagal dalam ujian itu dengan cara yang paling menjijikkan. Aku bangkit dari sofa, berjalan dengan langkah yang sangat anggun menuju ruang pakaian pribadiku yang terletak di bagian belakang apartemen. Ruangan itu sangat luas, dipenuhi dengan lemari kaca yang berisi puluhan gaun malam rancangan desainer ternama dari Paris dan Milan, serta jajaran sepatu hak tinggi yang harganya setara dengan satu unit rumah mewah milik Adrian. Aku memilih sepotong gaun malam berwarna hitam pekat dengan potongan yang sangat elegan dan berkelas. Gaun itu bertabur paet kristal halus yang akan berkilau lembut saat terkena cahaya lampu ballroom hotel nanti. Aku juga membuka sebuah kotak perhiasan bludru merah berlogo merek ternama dari Swiss, mengeluarkan sebuah kalung berlian murni berkekuatan ratusan karat yang berkilau sangat tajam di bawah cahaya lampu ruangan. Hari ini, aku tidak akan lagi menjadi Dania yang lemah, Dania yang diam saat dicaci, atau Dania yang menundukkan kepala saat dihina oleh keluarga yang tidak tahu diri itu. Hari ini, seluruh dunia akan melihat siapa sebenarnya sosok di balik kesuksesan yang selama ini dibanggakan oleh Adrian dengan sangat pongah. Aku menekan tombol panggilan cepat di ponselku untuk menghubungi penata rias pribadiku yang sudah menunggu di lobi gedung apartemen sejak 1 jam yang lalu. Masuklah sekarang, rias aku seanggun mungkin, namun berikan sentuhan yang sangat tegas dan berani di wajahku. Aku ingin semua orang yang melihatku hari ini berlutut tanpa perlu aku mengucapkan sepatah kata pun. Ucapku dengan nada suara yang sangat dingin dan penuh wibawa. Baik, Ibu Dania. Saya akan segera naik dan memberikan penampilan terbaik untuk Ibu hari ini, jawab penata rias itu dengan penuh rasa hormat. Sambil menunggu penata rias itu menyiapkan peralatannya, aku kembali menatap pesan singkat dari Adrian di ponselku. Aku tersenyum sangat lebar, sebuah senyuman yang penuh dengan kepuasan yang teramat sangat. Adrian, nikmatilah sisa-sisa kejayaanmu yang tinggal beberapa menit ini di atas panggung megahmu itu. Karena setelah aku melangkahkan kakiku masuk ke dalam ballroom hotel itu, aku akan memastikan bahwa kamu, ibumu yang tamak itu, dan adik perempuanmu yang manja, tidak akan memiliki uang sepeser pun, bahkan hanya untuk membeli sepotong roti di pinggir jalan. Jalur kehancuranmu sudah resmi dibuka, dan aku sendiri yang akan menekan tombol penghancurnya tepat di depan wajah sombongmu itu. Sentuhan kuas rias di wajahku terasa sangat lembut, namun setiap goresannya mempertegas garis wajahku yang selama ini selalu kusembunyikan di balik riasan tipis dan kesederhanaan yang palsu. Penata rias pribadiku, seorang profesional yang biasa menangani para selebriti dan keluarga pejabat tinggi, bekerja dengan sangat cekatan. Dia mengoleskan lipstik berwarna merah darah yang sangat berani di bibirku, memberikan kesan tegas, berkuasa, dan tidak tersentuh. Mataku yang biasa terlihat sayu dan penuh kesabaran, kini dipertegas dengan riasan mata bernuansa emas dan hitam yang tajam, memancarkan aura dingin yang siap menghancurkan siapa saja yang berani meremehkanku. Setelah riasan wajahku selesai, aku berdiri dan berjalan menuju lemari besar, untuk mengganti gaun hitam yang sebelumnya kupilih. Aku merasa hitam terlalu tenang untuk malam pembalasan ini. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih membara, sesuatu yang akan langsung merebut seluruh perhatian ruang ballroom hotel tanpa menyisakan celah sedikit pun untuk orang lain. Pilihan mataku jatuh pada sebuah gaun malam mahakarya yang terbuat dari sutra premium berwarna merah menyala, dengan detail sulaman benang emas murni 24 karat yang membentuk motif phoenix di sepanjang bagian dada hingga ke ujung gaun yang menjuntai indah di lantai. Gaun ini adalah simbol kekuasaan, simbol kebangkitan dari abu kehancuran, dan malam ini aku akan memakainya sebagai jubah perangku. Saat aku melangkah keluar dari ruang rias, penata riasku bahkan sempat menahan napasnya selama beberapa detik. Dia menatapku dengan mata yang terbelalak lebar, seolah tidak percaya bahwa wanita anggun yang berdiri di hadapannya ini adalah orang yang sama dengan wanita yang dia temui 1 jam yang lalu. Ibu Dania, Anda terlihat sangat luar biasa. Anda tampak seperti seorang ratu yang siap naik tahta, bisiknya dengan nada suara yang penuh dengan kekaguman yang sangat tulus. Aku hanya memberikan senyuman tipis, sebuah senyuman misterius yang menyimpan sejuta rencana di baliknya. Aku mengenakan kalung berlian murni yang berkilau sangat menyilaukan di leherku, lalu memasang anting-anting senada yang menjuntai indah di kedua telingaku. Persiapan sudah selesai, dan sekarang saatnya pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Sementara itu, di ballroom mewah Hotel Grand Hyatt, suasana malam itu sudah sangat ramai dan meriah.
Lampu gantung kristal yang berukuran raksasa memancarkan cahaya keemasan yang sangat megah, menerangi ratusan tamu undangan dari kalangan pengusaha kelas atas, pejabat, dan sosialita kota ini. Musik klasik mengalun dengan sangat lembut di latar belakang, menciptakan atmosfer yang sangat berkelas. Di tengah-tengah kerumunan itu, berdiri Adrian dengan setelan jas hitam rancangan desainer lokal yang dia beli dengan harga ratusan juta rupiah, uang yang sebenarnya dia pinjam dari salah satu rekening anak perusahaan milik keluargaku tanpa dia ketahui. Adrian berdiri dengan dada yang dibusungkan sangat lebar, memegang segelas minuman dengan gaya yang sangat angkuh. Di sampingnya, berdiri Ibu Lastri yang mengenakan kebaya brokat berwarna hijau terang yang sangat mencolok, lengkap dengan perhiasan emas yang sengaja dia pakai di setiap jarinya, hingga terlihat sangat berlebihan. Tidak ketinggalan, adik perempuan Adrian yang bernama Sela, juga sibuk berfoto ria dengan ponsel keluaran terbaru, sambil memamerkan tas mewah yang dia beli dari uang bulanan yang selalu dia paksa minta dariku. Mereka bertiga terlihat sangat puas, merasa seolah-olah mereka adalah penguasa malam ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini, ucap Adrian dengan nada suara yang sangat lantang saat berbicara di hadapan beberapa rekan bisnis penting dan para investor potensial. Perusahaan yang saya pimpin ini, kini telah berhasil mencapai puncak kejayaan yang baru. Ini semua adalah hasil dari kecerdasan, kerja keras, dan visi luar biasa yang saya miliki tanpa bantuan siapapun. Saya merintis semuanya dari nol, dari sebuah ruangan kecil hingga kini bisa berdiri di ballroom termewah ini. Ibu Lastri langsung menyahut dengan tawa yang sangat renyah, sengaja mengeraskan suaranya agar didengar oleh para nyonya sosialita di sekelilingnya. Ya, betul sekali itu. Anak saya, Adrian, memang adalah laki-laki yang sangat luar biasa. Dia adalah sosok pemimpin yang sangat jenius. Ibu-ibu sekalian bisa bayangkan, betapa beruntungnya perempuan yatim piatu yang menjadi istrinya itu. Dia hanya duduk diam di rumah, menikmati semua fasilitas mewah, dan menghabiskan uang hasil keringat anak saya tanpa perlu bekerja keras. Untung saja anak saya ini orangnya sangat baik hati dan penyabar, kalau tidak, sudah pasti perempuan tidak berguna itu didepak dari rumah sejak dulu. Sela ikut menimpali sambil mengibas-ngibaskan kipas tangannya dengan gaya yang sangat manja. Betul sekali Ibu. Kak Dania itu benar-benar tidak tahu diri. Di acara sepenting ini saja dia tidak berani datang, karena dia tahu dia hanya akan mempermalukan nama baik keluarga kami dengan penampilannya yang kampungan itu. Dia itu tidak level berada di sini, berkumpul dengan orang-orang terhormat seperti kita semua. Mendengar ucapan ibu dan adiknya, Adrian hanya tersenyum bangga tanpa ada niat sedikit pun untuk membela istrinya. Baginya, kata-kata kasar itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Dia merasa dirinya adalah penyelamat hidupku, dan dia merasa sangat berhak untuk memperlakukanku sesuka hatinya. Di tengah-tengah obrolan penuh kesombongan itu, langkah kaki seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi tampak mendekati kelompok mereka. Pria itu adalah Bapak Wijaya, salah satu investor paling berpengaruh di kota ini, sekaligus orang yang sangat dihormati oleh Adrian. Bapak Wijaya, selamat malam, sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya atas kehadiran Anda di acara malam ini, ucap Adrian dengan sikap yang langsung berubah menjadi sangat sopan dan cenderung menjilat. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit, berharap bisa mendapatkan tanda tangan kontrak investasi baru dari pria berkuasa itu. Bapak Wijaya hanya menganggukkan kepalanya dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Selamat malam, Adrian. Acara yang cukup megah. Namun, saya mendengar bahwa kesuksesan perusahaanmu ini juga didukung oleh sosok di balik layar yang sangat luar biasa. Di mana istrimu? Saya ingin sekali bertemu dengannya, karena menurut informasi yang saya dapatkan, dialah pemegang keputusan tertinggi yang sebenarnya, ucap Bapak Wijaya dengan nada suara yang penuh selidik. Wajah Adrian langsung berubah menjadi sedikit pucat, namun dia dengan cepat menguasai dirinya kembali dan tertawa kecil untuk menutupi kepanikannya. Ah, Bapak Wijaya pasti salah dengar. Istri saya itu hanya seorang wanita biasa yang tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnis. Dia hanya mengurus urusan dapur di rumah. Semua keputusan besar di perusahaan ini murni adalah hasil dari pemikiran saya sendiri. Istri saya tidak memiliki peran apa-apa di sini, dia bahkan tidak pantas untuk hadir di acara berkelas seperti ini, jawab Adrian dengan sangat lancang. Ibu Lastri juga ikut menimpali dengan nada sinis. Benar, Bapak Wijaya. Menantu saya itu tidak mengerti apa-apa.
Dia hanya tahu cara menghabiskan uang anak saya. Jadi tidak perlu repot-repot menanyakannya. Tepat pada saat Ibu Lastri menyelesaikan kalimatnya yang penuh dengan hinaan itu, pintu ganda ballroom yang berukuran sangat besar dan dilapisi emas itu perlahan-lahan terbuka lebar. 2 orang petugas keamanan hotel berdiri di sisi kiri dan kanan pintu, membungkuk dengan sangat hormat seolah-olah mereka sedang menyambut kedatangan seorang anggota keluarga kerajaan. Seluruh lampu di dalam ballroom tiba-tiba meredup, menyisakan satu sorotan lampu utama yang sangat terang, yang langsung mengarah tepat ke arah pintu masuk. Keadaan di dalam ruangan yang tadinya sangat bising oleh suara obrolan para tamu, seketika berubah menjadi sangat sunyi senyap. Semua mata, tanpa terkecuali, langsung tertuju ke arah pintu masuk dengan rasa penasaran yang teramat sangat. Dari kegelapan di luar ruangan, aku melangkahkan kaki kananku yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna emas murni berkilau ke dalam ballroom. Setiap langkah kaki yang kuambil terdengar sangat tegas dan berirama di atas lantai marmer yang mengkilap. Gaun merah menyala yang kukenakan tampak bergerak dengan sangat anggun, menangkap setiap pantulan cahaya lampu kristal dan memancarkan kilauan emas yang sangat memukau. Rambutku yang ditata dengan gaya sanggul modern yang sangat rapi, memperlihatkan leher jenjangku yang dihiasi oleh kalung berlian yang harganya bisa membeli seluruh saham perusahaan milik Adrian saat ini juga. Aku berjalan dengan punggung yang tegak, dagu yang terangkat tinggi, dan tatapan mata yang sangat dingin namun penuh dengan wibawa seorang pemimpin sejati. Aura kekuasaan yang kupancarkan begitu kuat, hingga membuat beberapa tamu undangan yang berada di dekat jalur jalanku secara refleks melangkah mundur untuk memberikan jalan bagiku dengan penuh rasa hormat. Kasak kusuk mulai terdengar di antara para tamu, mereka saling berbisik, menebak-nebak siapakah sosok wanita luar biasa yang baru saja masuk ini. Dia terlihat sangat cantik, sangat berkuasa, dan sangat kaya raya. Di ujung ruangan, Adrian, Ibu Lastri, dan Sela sedang berdiri membeku dengan mulut yang terbuka lebar. Adrian menatapku dengan mata yang hampir melompat keluar dari kelopak matanya. Gelas minuman yang ada di genggamannya bergetar dengan sangat hebat hingga beberapa tetes airnya tumpah mengenai jas mahalnya, namun dia sama sekali tidak peduli. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba mencari sisa-sisa sosok Dania, istrinya yang biasa mengenakan daster lusuh dan selalu menundukkan kepala di rumah. Namun dia tidak menemukan sosok itu sedikit pun. Yang berdiri di hadapannya saat ini adalah seorang wanita yang tampak begitu agung, begitu menakutkan, dan begitu jauh di atas jangkauannya. Dania? Gumam Adrian dengan suara yang sangat bergetar, hampir tidak terdengar karena tenggorokannya mendadak terasa sangat kering dan tercekat oleh rasa terkejut yang luar biasa. Langkah kakiku terasa sangat ringan namun mantap. Setiap ketukan dari ujung sepatu hak tinggi berwarna emas murni yang kukenakan bergema di seluruh penjuru ruangan yang kini sunyi senyap, seolah lantai marmer itu sendiri sedang menyambut kedatangan sang pemilik sejati. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padaku, memandangku dengan tatapan penuh kekaguman, rasa penasaran, dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Aku tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang hampir tidak terlihat, namun cukup untuk memancarkan aura dingin yang seketika membekukan atmosfer di sekitar kami. Aku bukan lagi Dania yang selalu mereka remehkan di rumah yang sunyi itu, aku bukan lagi wanita yang dituduh hanya bisa menghabiskan uang hasil keringat anak kebanggaan Ibu Lastri, dan aku bukan lagi sosok yang bisa mereka injak-injak harga dirinya demi kepuasan ego mereka yang sangat dangkal. Di dalam hati, aku berbisik mengucapkan syukur kepada Allah, karena waktu yang kunantikan akhirnya tiba, sebuah momen di mana kebenaran akan terungkap dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang telah menzalimiku selama ini. Di ujung karpet merah yang membentang luas, aku melihat Adrian berdiri dengan tubuh yang kaku bagaikan patung batu yang retak. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena rasa bangga dan sombong setelah memamerkan kesuksesan palsunya kepada para tamu, kini berubah menjadi sangat pucat, seputih kertas tanpa ada setetes darah pun yang tersisa di sana. Matanya melebar, melotot ke arahku tanpa berkedip sedikit pun, seolah-olah dia sedang melihat sesosok hantu di tengah hari bolong yang siap mencabut nyawanya saat itu juga. Gelas sampanye di genggaman tangannya bergetar dengan sangat hebat, hingga air di dalamnya tumpah membasahi jemarinya yang kaku, namun dia bahkan tidak menyadari hal itu sedikit pun. Aku melihat bagaimana jakunnya naik turun dengan cepat, mencoba menelan ludah yang terasa sangat kering di tenggorokannya yang mendadak tercekat. Dia ingin berbicara, dia ingin berteriak memanggil namaku, namun suaranya seolah-olah lenyap tertelan bumi. Di samping Adrian,
Ibu Lastri memegangi dadanya dengan kedua tangan yang gemetar sangat hebat. Mulutnya yang biasanya sangat lancang mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan padaku, kini terbuka lebar, menganga tanpa bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Matanya yang selalu menatapku dengan pandangan jijik dan penuh kebencian, kini dipenuhi oleh rasa tidak percaya yang sangat besar, bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, seakan sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri, bahwa wanita anggun yang berjalan dengan penuh wibawa di depannya ini bukanlah menantu yang selalu dia perlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Sementara itu, Selayang berdiri di sisi lain Adrian, tampak menggigit bibir bawahnya hingga hampir berdarah. Wajahnya yang dilapisi oleh riasan wajah yang sangat tebal itu kini tampak sangat kecut dan kusam. Matanya memancarkan rasa iri yang bercampur dengan ketakutan yang sangat mendalam saat melihat kalung berlian yang melingkar di leher jenjangku, sebuah kalung mewah yang nilainya bahkan tidak akan pernah bisa dia bayangkan atau beli seumur hidupnya, meskipun dia bekerja keras siang dan malam. Aku terus melangkah maju dengan tenang, membiarkan gaun merah menyala yang kukenakan menyapu lantai dengan sangat anggun. Aku sengaja memperlambat tempo langkahku, menikmati setiap detik dari kepanikan dan ketakutan yang terpancar jelas dari wajah-wajah mereka yang munafik itu. Ketika jarak di antara kami hanya tinggal beberapa langkah saja, Adrian akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya, meskipun suara itu terdengar sangat parau, bergetar, dan hampir tidak terdengar di tengah kesunyian ruangan yang mencekam. "Dania, apakah itu benar-benar kamu?" Gumam Adrian dengan nada suara yang sangat tidak pasti, seolah dia masih berharap bahwa aku hanyalah seseorang yang kebetulan memiliki wajah yang sangat mirip denganku. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku bahkan tidak menghentikan langkahku atau melirik ke arahnya. Aku melewatinya begitu saja, seolah-olah dia hanyalah sebutir debu jalanan yang tidak sengaja melayang di udara dan tidak pantas untuk mendapatkan perhatianku. Pengabaian yang sangat dingin dariku itu tampak seperti sebuah tamparan keras yang langsung mengenai wajahnya yang sombong, membuat tubuhnya terhuyung mundur satu langkah dengan mata yang semakin membelalak lebar. Melihat reaksi dingin dariku, Adrian yang mulai dirasuki rasa panik yang luar biasa mencoba untuk menguasai keadaan kembali. Ketakutan di dalam dirinya mendadak berubah menjadi kemarahan defensif yang sangat bodoh. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa, mencoba menghalangi jalanku dengan tubuhnya yang masih gemetar. "Dania, apa-apaan ini? Dari mana kamu mendapatkan pakaian mewah ini, dan apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah acara formal yang sangat mewah, acara kelas atas yang hanya dihadiri oleh orang-orang penting, bukan tempat untuk wanita rendahan seperti kamu. Kamu pasti mencuri pakaian ini. Atau kamu menggunakan uang dari perusahaanku untuk menyewa semua barang mewah ini demi mempermalukan aku di depan rekan bisnisku, kan? Cepat pergi dari sini sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar dengan tidak hormat," bisik Adrian dengan setengah berteriak. Suaranya dipenuhi oleh kepanikan yang sangat luar biasa yang coba dia sembunyikan di balik kemarahannya. Adrian mencoba untuk mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Namun sebelum kulitnya yang kotor sempat menyentuh kain sutra gaunku, aku memberikan satu tatapan mata yang sangat tajam, dingin, dan menusuk langsung ke dalam matanya. Tatapan itu begitu mengerikan hingga membuat tangannya seketika membeku di udara dan ditarik kembali secara refleks olehnya, seolah-olah dia baru saja menyentuh bara api yang sangat panas. Ibu Lastri yang mulai tersadar dari keterkejutannya juga ikut melangkah maju, berdiri di samping anak kesayangannya dengan wajah yang dipenuhi oleh kemarahan yang dipaksakan untuk menutupi rasa takutnya yang menjalar di seluruh tubuh. "Benar, dasar menantu yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Kamu sengaja datang ke sini untuk merusak hari bahagia anakku yang sukses ini, kan? Dari mana kamu mendapatkan berlian-berlian itu? Kamu pasti berutang di mana-mana atau menggoda pria kaya lain untuk membeli semua barang mewah palsu ini. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Kamu hanya membuat malu keluarga kami saja di depan para tamu kehormatan," desis Ibu Lastri dengan suara rendah namun penuh dengan racun yang sangat mematikan. Namun, sebelum Adrian atau Ibu Lastri sempat melontarkan hinaan yang lebih kejam lagi dari mulut mereka, sebuah suara langkah kaki yang berat dan tegas terdengar mendekat dari arah belakang mereka. Bapak Wijaya, sang investor legendaris yang sangat mereka agung-agungkan, yang mereka sembah-sembah sejak awal acara dimulai, melangkah maju dengan perlahan. Wajah Bapak Wijaya yang tadinya terlihat sangat dingin, penuh selidik, dan tidak bersahabat saat berbicara dengan Adrian beberapa saat yang lalu, kini berubah drastis menjadi sangat cerah, penuh dengan binar kegembiraan, dan dipenuhi oleh rasa hormat yang sangat luar biasa yang belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun di ruangan ini.
Adrian yang melihat Bapak Wijaya berjalan mendekat ke arah kami langsung mencoba untuk mencari muka kembali. Dia buru-buru membalikkan badannya, memaksakan sebuah senyuman canggung di wajahnya yang pucat, dan mencoba untuk berbicara dengan nada yang sangat menjilat. Bapak Wijaya, maafkan atas gangguan yang sangat tidak menyenangkan ini. Wanita ini dia adalah orang asing yang tidak waras yang entah bagaimana caranya bisa menyelinap masuk ke dalam acara kita untuk mengacau. Saya akan segera menyuruh kepala keamanan hotel untuk mengusirnya keluar sekarang juga agar tidak mengganggu kenyamanan Anda. Ucap Adrian dengan nada yang sangat panik, mencoba menutupi fakta bahwa aku adalah istrinya sendiri karena dia terlalu malu dan sangat takut jika Bapak Wijaya tahu bahwa dia telah berbohong tentang latar belakang keluarganya. Namun, apa yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan semua orang yang ada di dalam ballroom tersebut. Bapak Wijaya sama sekali tidak mendengarkan atau mempedulikan ucapan Adrian. Beliau bahkan tidak melirik ke arah Adrian sedikit pun, seolah-olah pria itu hanyalah seonggok sampah yang tidak berharga yang kebetulan menghalangi jalannya. Dengan langkah kaki yang sangat tegas, Bapak Wijaya berjalan melewati Adrian begitu saja. Bapak Wijaya berjalan lurus ke arahku dengan senyuman yang sangat ramah dan penuh rasa hormat. Ketika dia berdiri tepat di hadapanku, dia menghentikan langkahnya. Di depan ratusan tamu undangan yang menahan napas mereka karena terkejut, di depan Adrian, Ibu Lastri, dan Sela yang menatap dengan mata yang hampir keluar dari kelopak mata mereka, Bapak Wijaya melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan seketika menjadi sangat dingin dan sunyi senyap bagaikan kuburan. Pria paruh baya yang dikenal sebagai salah satu taipan bisnis paling kejam dan paling berkuasa di negara ini, yang tidak pernah tunduk kepada siapapun, perlahan-lahan membungkukkan badannya dengan sangat dalam, memberikan penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada seorang penguasa mutlak. Maaf saya terlambat, Nyonya Presdir, ucap Bapak Wijaya dengan suara yang sangat lantang, tegas dan berwibawa, yang seketika bergema di setiap sudut ballroom yang sunyi senyap itu. Kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Wijaya itu bagaikan sambaran petir di siang bolong yang menghantam tepat di atas kepala Adrian, Ibu Lastri, dan Sela. Seluruh ruangan seketika dipenuhi oleh suara kasak-kusuk dan bisik-bisik dari para tamu undangan yang sangat riuh. Semua orang saling memandang satu sama lain dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa tidak percaya yang teramat sangat. Nyonya Presdir, investor paling berpengaruh dan paling ditakuti di dunia bisnis, yang sangat sulit untuk ditemui bahkan oleh pejabat tinggi negara sekalipun, baru saja membungkuk dengan sangat hormat di depan wanita yang baru saja mereka sebut sebagai wanita rendahan dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Wajah Adrian kini benar-benar kehilangan seluruh warna kulitnya, berubah menjadi abu-abu pucat yang sangat mengerikan. Tubuhnya gemetar dengan sangat hebat, hingga lututnya terasa sangat lemas seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah lenyap. Dia harus berpegangan dengan sangat erat pada ujung meja prasmanan di dekatnya, agar tubuhnya tidak jatuh tersungkur ke atas lantai marmer yang dingin. Matanya menatapku dan Bapak Wijaya secara bergantian dengan tatapan yang kosong, penuh dengan teror dan kebingungan yang sangat mendalam. Di dalam pikirannya yang kini kacau balau, dia mulai menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Kenyataan bahwa seluruh kesuksesan yang selama ini dia banggakan, seluruh kekayaan yang dia pamerkan kepada dunia, dan seluruh hidupnya yang mewah saat ini, sebenarnya berada di bawah telapak kakiku. Di bawah kekuasaan mutlak dari istri yang selalu dia sia-siakan dan dia hina di rumahnya sendiri. Aku menatap Adrian yang kini tampak sangat kecil dan tidak berdaya di hadapanku. Aku memberikan sebuah senyuman tipis yang penuh dengan kemenangan, sebuah isyarat bahwa permainan yang dia mulai dengan kesombongan, kini akan kuakhiri dengan kehancuran total bagi dirinya dan seluruh keluarganya yang tamak itu. Bapak Wijaya masih dalam posisi membungkuk sangat dalam di hadapanku, memberikan penghormatan yang hanya diberikan kepada pemilik kekuasaan tertinggi. Keheningan di dalam ballroom yang megah itu terasa begitu pekat, hingga suara detak jarum jam dinding dan helaan napas yang gemetar dari para tamu undangan terdengar sangat jelas. Adrian, suamiku yang beberapa menit lalu berdiri dengan begitu congkak dan menganggap dirinya adalah raja dunia, kini tampak seperti patung lilin yang hampir meleleh di bawah teriknya matahari. Matanya yang merah menatapku dengan tatapan kosong, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dia mencoba untuk mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Bapak Wijaya, namun otaknya seolah-olah menolak untuk menerima kenyataan pahit bahwa istri yang selalu dia remehkan, istri yang dia anggap sebagai beban, sebenarnya adalah sosok misterius yang memegang kendali atas seluruh hidup dan masa depannya.
Tiba-tiba, keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh suara getaran telepon genggam milik Adrian yang sangat nyaring. Getaran itu terasa sangat mendesak, berulang kali berbunyi di dalam saku jas mahalnya yang kini terasa sangat sesak. Dengan tangan yang sangat gemetar dan dingin, Adrian merogoh sakunya dan mengeluarkan benda persegi itu. Aku melihat bagaimana matanya melebar dengan sangat mengerikan saat dia membaca deretan notifikasi yang masuk ke layar ponselnya. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi benar-benar abu-abu, seperti mayat yang baru saja kehilangan seluruh aliran darahnya. Notifikasi pertama berasal dari bank pusat, menyatakan bahwa seluruh rekening pribadi dan rekening perusahaan miliknya telah dibekukan secara total atas perintah pemilik saham mayoritas, yaitu diriku sendiri melalui perantara hukumku. Notifikasi kedua adalah pesan singkat dari divisi keuangan perusahaannya, yang menyatakan bahwa seluruh aksesnya ke dalam sistem keuangan telah ditutup sepenuhnya. Saldo yang tertera di sana, yang biasanya dipenuhi oleh angka miliaran rupiah yang selalu dia pamerkan kepada semua orang, kini berubah menjadi angka nol yang sangat dingin dan kejam. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi kekuasaan, dan tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang bisa dia banggakan di depan dunia. Di saat yang bersamaan, manajer hotel yang mengenakan setelan jas hitam rapi berjalan mendekati Adrian dengan langkah yang sangat tergesa-gesa. Wajah manajer itu tidak lagi ramah atau penuh senyum seperti sebelumnya, melainkan penuh dengan ketegasan yang sangat dingin dan menuntut. Di belakangnya, beberapa vendor dekorasi, bunga, dan catering juga ikut melangkah maju dengan wajah yang dipenuhi oleh kecemasan yang mendalam. Mereka semua telah menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan keuangan Adrian malam ini. Mohon maaf, Bapak Adrian, kami baru saja menerima laporan dari bagian keuangan kami bahwa kartu kredit korporat yang Anda gunakan untuk menjamin seluruh acara mewah malam ini telah ditolak oleh sistem perbankan kami. Kami juga mendapati bahwa seluruh transaksi pembayaran untuk sewa ballroom ini tidak dapat diproses karena rekening Anda telah dibekukan secara mendadak. Total tagihan untuk acara malam ini mencapai 2 miliar rupiah, dan kami meminta Anda untuk segera menyelesaikannya sekarang. Juga demi kelancaran acara, ucap manajer hotel itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh para tamu undangan yang berada di sekitar kami. Ibu Lastri, ibu mertuaku yang biasanya selalu berteriak dengan sangat lantang dan penuh kesombongan, seketika berteriak histeris di tengah kerumunan. Wajahnya yang dipenuhi riasan tebal kini tampak sangat mengerikan karena kepanikan yang luar biasa. Apa? 2 miliar? Adrian, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin kartu kreditmu ditolak oleh sistem hotel ini? Cepat bayar mereka sekarang juga. Jangan biarkan orang-orang kelas bawah ini mempermalukan keluarga kita di depan para tamu penting yang hadir malam ini. Teriak Ibu Lastri dengan suara yang melengking tinggi, mencoba untuk menutupi rasa malunya yang sangat besar. Sela yang berdiri di samping Ibu Lastri, juga mulai menangis ketakutan. Tubuhnya gemetar saat menyadari bahwa kehidupan mewahnya yang baru saja dia impikan bersama keluarga ini, akan segera hancur berantakan dalam hitungan detik. Adrian mencoba untuk menekan tombol-tombol di ponselnya dengan sangat panik. Jarinya gemetar hebat hingga ponselnya hampir terjatuh ke lantai beberapa kali. Dia mencoba menelepon pihak bank, mencoba menghubungi rekan bisnisnya, namun tidak ada satupun panggilan yang tersambung karena seluruh dunia bisnisnya telah runtuh dalam sekejap mata atas perintahku. Aku menatap pemandangan kacau di hadapanku dengan tatapan yang sangat tenang, bahkan cenderung dingin tanpa ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatiku. Ini adalah puncak dari semua kesabaran yang telah kupendam selama bertahun-tahun di dalam rumah neraka yang mereka ciptakan untukku. Aku mengingat kembali setiap hinaan, setiap caci maki, dan setiap tetes air mata yang harus kukeluarkan karena perlakuan kejam mereka yang menganggapku tidak lebih dari seorang pelayan yang tidak berharga. Sekarang, roda nasib telah berputar sepenuhnya, dan mereka harus merasakan bagaimana rasanya berada di bawah telapak kaki orang yang selalu mereka injak-injak. Aku melihat ke arah Bapak Wijaya dan memberikan sebuah anggukan kecil yang sangat anggun. Bapak Wijaya, mari kita tinggalkan tempat ini. Acara ini sudah tidak lagi menarik untuk disaksikan, dan udara di dalam ruangan ini terasa sangat menyesakan karena dipenuhi oleh kepalsuan. Ucapku dengan suara yang sangat lembut namun memiliki ketegasan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun di dalam ruangan itu. Bapak Wijaya segera mengangguk dengan sangat hormat, tubuhnya kembali membungkuk sedikit sebelum dia melangkah ke samping untuk membukakan jalan bagiku. Baik, Nyonya Presdir, mobil Anda sudah siap di lobi depan. Seluruh pengawal telah bersiap untuk mengawal kepulangan Anda,
jawab Bapak Wijaya dengan suara yang lantang, memastikan bahwa seluruh orang di dalam ballroom itu mendengar dengan sangat jelas bahwa akulah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya yang selama ini mereka cari-cari. Ketika aku mulai melangkah, Adrian tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke atas lantai marmer yang dingin. Dia merangkak mendekatiku tanpa mempedulikan lagi harga dirinya yang sudah hancur lebur di depan ratusan mata yang menonton. Dia mencoba meraih ujung gaun malamku dengan tangan yang gemetar dan dipenuhi keringat dingin. Kirana, tolong. Tolong jangan lakukan ini padaku. Aku adalah suamimu, Kirana. Kita bisa membicarakan ini semua baik-baik di rumah. Tolong maafkan aku atas semua kesalahanku selama ini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan melakukan apa saja yang kamu inginkan, asalkan kamu tidak menghancurkan aku dan mengambil semua yang aku miliki seperti ini. Ratap Adrian dengan air mata yang mulai membasahi wajahnya yang kuyu dan dipenuhi rasa penyesalan yang terlambat. Aku menghentikan langkah kakiku sejenak, namun aku tidak membalikkan tubuhku sepenuhnya untuk menatapnya. Aku hanya menoleh sedikit ke arah belakang, menatapnya dari sudut mataku dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh dengan penghinaan yang teramat sangat. Aku tidak pernah menghancurkanmu, Adrian. Aku hanya mengambil kembali apa yang sejak awal adalah milikku, semua kemewahan yang kamu nikmati selama ini, semua rasa hormat yang kamu dapatkan dari rekan bisnismu, dan semua kesuksesan yang kamu pamerkan kepada dunia. Semuanya adalah hasil dari kerja keras dan aset milik perusahaanku. Kamu hanyalah benalu yang terlalu lama hidup di atas penderitaanku, dan sekarang saatnya bagi benalu itu untuk disingkirkan, ucapku dengan suara yang sangat tenang. Namun tajam bagaikan pisau yang menyayat langsung ke dalam jantung pertahanannya yang terakhir. Tanpa menunggu jawabannya, aku kembali melangkah dengan anggun, meninggalkan Adrian yang menangis histeris di atas lantai marmer yang dingin, dikerumuni oleh para penagih utang, vendor, dan manajer hotel yang menuntut pembayaran segera. Ibu Lastri dan Sela hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa malu yang teramat sangat, saat para tamu undangan mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk mereka, dan menertawakan kehancuran instan keluarga yang selama ini terkenal sangat sombong dan tamak itu. Aku berjalan keluar dari ballroom yang megah itu dengan kepala tegak, melewati pintu ganda besar yang dibuka lebar oleh para petugas keamanan hotel yang kini menatapku dengan penuh rasa hormat. Di luar lobi hotel, sebuah mobil limusin hitam yang sangat mewah telah menunggu dengan pintu penumpang yang sudah dibukakan oleh sopir pribadiku. Aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan bebas yang luar biasa, seolah-olah beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit dadaku telah diangkat sepenuhnya oleh Allah yang Maha Adil. Keesokan paginya, sinar matahari yang sangat hangat menembus jendela kaca besar di ruang kerja baruku yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit milik keluargaku. Ruangan ini sangat luas, dipenuhi oleh aroma kopi hangat dan buku-buku bisnis yang tertata rapi. Aku duduk di kursi kebesaran yang sangat nyaman, menyesap secangkir teh hangat dengan sangat tenang sambil menikmati pemandangan kota metropolitan yang membentang luas di bawahku. Di atas meja kerja kayuku yang sangat mewah, terletak sebuah tablet yang menampilkan berbagai berita utama pagi ini dari seluruh media nasional. Semua media bisnis dan media sosial dipenuhi oleh berita tentang kehancuran instan keluarga Adrian. Kehancuran tragis pengusaha Adrian, seluruh aset disita dan terlilit utang miliaran rupiah, demikian salah satu judul berita utama yang terpampang di layar tabletku. Berita itu juga menyebutkan bahwa Ibu Lastri dan Sela saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dana anak perusahaan yang selama ini mereka gunakan untuk berbelanja barang-barang mewah tanpa izin tertulis dari Dewan Komisaris. Adrian sendiri kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia tidak lagi memiliki apa-apa, bahkan rumah mewah yang selama ini dia banggakan telah disita oleh pihak bank karena seluruh jaminannya telah ditarik kembali oleh perusahaanku secara hukum. Aku meletakkan cangkir tehku dan menyandarkan tubuhku ke sandaran kursi dengan senyuman tipis yang penuh dengan kedamaian. Rasa sakit, air mata, dan kesabaran yang selama ini aku jalani dalam diam kini telah terbayar lunas dengan sebuah kemenangan yang sangat mutlak. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi wanita lemah yang harus tunduk pada kesombongan orang lain hanya untuk menjaga rahasia hidupku. Aku adalah diriku yang sebenarnya. Seorang pemimpin yang mandiri, dan sekarang aku siap untuk melangkah maju menuju masa depan yang jauh lebih gemilang tanpa ada lagi satupun orang yang bisa merendahkan diriku.